Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita menikmati semua itu, marilah kita terlebih dahulu merendahkan diri, kita berdoa memohon tuntunan Tuhan bagi kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita kembali pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 saudara. Saya akan bacakan untuk kita, demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Demikian pembacaan ini saudaraku. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah memboroskan waktu dengan hal-hal yang sepele. Saya lihat lewat renungan ini kita diajar Tuhan supaya kita benar-benar mempergunakan waktu kita dengan baik, saudara. Xavier Quentin Pranata, dia pernah berkata seperti ini, seorang hamba Tuhan penulis yang terkenal, ketika daun-daun kalender mulai luruh satu persatu, waspadalah bahwa telah tiba saatnya Allah memanggil kita. Ketika kita satu lembar, dua lembar itu artinya semakin kita balik-balik kalender itu, waktu kita akan semakin dekat. Seperti itu saudara. Ada seorang nenek yang tinggal di sebuah pedesaan. Suatu hari dia berkesempatan mengikuti perjalanan tour, perjalanan wisata bersama dengan perkumpulan orang-orang tua atau lanjut usia yang ada di kampung itu, di desanya. Untuk pertama kalinya dia mengadakan perjalanan dengan kereta api. Tentu ini sesuatu yang diimpikan sehingga dia begitu antusias mengikuti kegiatan itu. Lalu perjalanan sepanjang 80 km ini saudara diatur melintasi daerah dengan pemandangan-pemandangan yang indah untuk menghibur para orang-orang tua ini. Perjalanan semacam ini tentunya telah lama dinantikan mereka semua, termasuk nenek ini saudara. Dia menginginkan perjalanan itu, dia begitu antusias mengikuti kegiatan ini, sehingga dibuat rutenya supaya hal-hal yang menarik, pemandangan-pemandangan yang indah dilewati oleh kereta api tersebut. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk dapat menikmati itu, ketika nenek ini masuk di dalam kereta api itu, dia mengambil tempat duduk di bagian pinggir dekat jendela, dengan harapan supaya dia bisa melihat semua keindahan-keindahan di sepanjang perjalanan itu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah mereka naik di kereta, nenek ini duduk di tempat duduknya yang sudah dipilih di pinggir jendela itu, samping jendela itu, ia langsung disibukkan oleh banyak hal pada saat itu. Orang lain sudah duduk tenang, dia disibukkan dengan banyak hal. Ia mulai sibuk meletakkan tas dan barang-barangnya di tempat yang lebih bagus supaya barang-barangnya teratur dan seterusnya. Bahkan dia juga sibuk merapikan bajunya, bagaimana supaya kelihatan rapi dan seterusnya. Dia mengatur tempat duduknya supaya dia bisa nyaman duduk dan seterusnya. Dia juga mengatur tirai-tirai dan daun penutup jendela, dan juga masih banyak hal-hal yang menyibukkan dikerjakannya pada saat itu, dan termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
ya kecemasan yang ada dalam hatinya seperti yang menghayal pada saat itu saudara, dan kesibukan-kesibukan lain. Artinya sepanjang perjalanan itu dia sibuk dan sibuk dan sibuk saudaraku. Setelah nenek itu merasa semuanya sudah beres, dia sudah mulai tenang, merasakan semua kenyamanan rapi dan seterusnya. Dia sudah meletakkan semua barang-barangnya teratur. Dia mulai duduk dengan nyaman di tempat duduk itu, hendak menikmati perjalanan itu maksudnya. Tetapi karena kereta itu adalah kereta cepat, ya, tidak terasa pengeras suara tiba-tiba terdengar ada informasi bahwa kereta api yang ditumpangi mereka itu hampir sampai ke tujuan yang dimaksud. Artinya setelah nenek ini duduk, baru saja dia duduk menikmati kenyamanan duduknya, sudah ada informasi dari pengeras suara katakan, penumpang yang terkasih, tinggal beberapa menit lagi kita sampai di tempat tujuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nenek itu pun langsung kaget dan berkata, oh, jika saya tahu perjalanan akan sesingkat ini, dia katakan, saya tidak akan menyibukkan diri dengan hal-hal yang sepele ini tadi. Dia katakan, dia menyesal sekali saudaraku. Ya, kalau saya tahu singkatnya seperti ini, saya tidak sibuk dari tadi. Karena ternyata dia belum menikmati apapun dalam perjalanan itu. Perjalanan itu sudah hampir tiba di tujuan. Akhirnya dia begitu menyesal, ya, dia begitu kecewa dengan perjalanan itu, karena ternyata yang diharapkan supaya mereka bisa menikmati keindahan sepanjang perjalanan, dia tidak menikmatinya karena dia disibukkan dengan segala kegiatan yang sepele yang tidak berarti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah kisah tentang perjalanan kehidupan kita saudara di dunia ini. Perjalanan hidup kita di dunia ini perjalanan yang begitu cepat saudaraku. Kita bisa melihat waktu itu berlalu begitu cepatnya. Terkadang kita seperti tertinggal oleh waktu itu, ya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan oleh Tuhan lewat firman yang kita baca hari ini. Dikatakan seperti ini saudara, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kisah di atas tadi sebuah peringatan sesungguhnya bagi kita. Itu diangkat, kami sengaja mengangkat kisah ini pagi ini untuk menjadi sebuah peringatan bagi setiap kita, bahwa ternyata ada banyak hal yang kita perlu lakukan yang bisa membuat kita fokus kepada tujuan hidup kita, daripada hanya sekedar disibukkan dengan hal-hal yang sepele yang kurang berarti dalam kehidupan ini. Ini yang perlu kita renungkan saudaraku. Tidakkah kita sadar bahwa roda waktu yang kita jalani ini berjalan dengan sangat cepat dari stasiun tujuan, ya, hidup kita yang satu ke yang lain begitu cepat, dan tanpa terasa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, stasiun tujuan terakhir kita akan segera tiba, dan kita tidak tahu. Jika kita tidak bijak mempergunakan waktu kita, maka kita akan kaget, kita akan terheran, kita akan kecewa pada akhirnya. Karena tanpa kita duga, tanpa kita perkirakan, waktu telah membawa kita kepada tujuan akhir dari kehidupan kita saudaraku. Ini, tidakkah kita tahu saudaraku, bahwa jika kita tidak bijak, maka kita akan terlindas oleh waktu itu sendiri. Kita akan tertinggal dan kita tidak akan bisa menikmati hal baik sesuai dengan apa yang Tuhan siapkan bagi masing-masing kita. Oleh karena itulah Pak Rasul Paulus pernah mengingatkan jemaat di Efesus. Kalau kita baca pasal 5 ayat 15 sampai 17, di sana diingatkan seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dikatakan, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dia katakan saudaraku. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan masa bodoh, ya. Waktu ini jahat saudaraku. Jika kita tidak mempergunakannya untuk kebaikan hidup kita, ya, jika kita tidak pergunakan waktu ini untuk fokus pada tujuan hidup kita, maka setan akan mempergunakan itu untuk membuat kita, ya, kehilangan momen-momen tertentu
yang sesungguhnya Tuhan siapkan demi kebaikan dan sukacita dalam kehidupan kita. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita terlena hanya dengan melakukan hal-hal yang tidak terlalu penting dalam kehidupan kita ini, ya. Jangan kita masa bodoh juga, ya. Jangan kita malas tahu, cuek dalam keadaan seperti ini. Tetapi bijaklah saudaraku. Jadilah bijak saudara. Bijak mempergunakan waktu yang ada. Dalam kitab Mazmur 91 dikatakan, ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dibutuhkan kebijaksanaan sebagai orang beriman untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Karena sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang indah yang Tuhan telah perbuat di sepanjang perjalanan hidup kita. Banyak hal indah sebenarnya. Hanya karena kita tidak bisa fokus, hanya karena kita disibukkan dengan hal-hal yang sepele itu, kita tidak bisa melihat hal-hal yang indah itu. Kita tidak bisa menikmati hal-hal yang indah yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sambil kita menikmati hal-hal yang indah yang Tuhan buat dalam kehidupan kita hari demi hari, kita fokus kepada tujuan akhir kita, supaya kita benar-benar bisa mempersiapkan diri kepada tujuan akhir. Ketika kita tiba di stasiun akhir itu, kita bisa dengan bangga keluar, ya, kita bisa dengan bangga sampai di pada tujuan hidup kita dengan sukacita, dengan begitu banyak kenangan-kenangan indah yang memenuhkan sukacita kita di dalam perjalanan kehidupan kita berikutnya, saudaraku. Ini yang perlu kita renungkan pada saat ini. Sehingga jika kita bijak, kita akan mampu menikmati segala sukacita Tuhan dalam hidup kita, segala berkat yang memenuhkan sukacita kita hari demi hari, saudaraku. Untuk itu hiduplah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena itu jangan pernah terkecoh dengan hal-hal apapun yang tidak terlalu penting, yang hanya menyita waktu kita untuk fokus kepada tujuan hidup kita yang sebenarnya. Tujuan hidup kita adalah bagaimana supaya kita bisa menikmati indahnya hidup bersama dengan Tuhan, dan padanya Tuhan menuntun kita kepada tujuan akhir hidup kita dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Kita menikmati semua berkat kemurahan Tuhan sampai kepada akhir dari tujuan hidup kita. Kita tiba di stasiun akhir itu dengan sukacita. Itu yang saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita, saudaraku. Mari jangan terlena hanya dengan kesibukan-kesibukan yang sepele, tetapi manfaatkan waktu yang ada untuk membangun diri Anda bersama dengan Tuhan, menikmati segala berkat kebaikan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Ingat saudaraku, stasiun akhir kehidupan kita segera akan tiba, dan itu tanpa kita duga dan tanpa kita perkirakan. Tuhan akan membawa kita ke sana dalam waktu secepat-cepatnya, saudaraku. Mari kita mempergunakan waktu kita dengan bijak. Tuhan akan menolong saudara dimanapun, sambil bekerja, sambil kita mempergunakan waktu kita untuk memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami pagi ini lewat kebenaran firman yang kami renungkan. Bantu setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan itu boleh fokus mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan mereka, supaya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk hal-hal yang sepele dalam hidup kami. Berkatilah umat-Mu semua dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang putus asa diberi harapan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba juga mau terus berdoa untuk umat Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Biarlah mereka juga boleh ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga mereka pun boleh mengalami kasih-Mu dalam kehidupan mereka hari ini. Tuhan Yesus, hamba juga doakan anak-anak-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan memberkati mereka. Juga yang sedang mengharapkan jodohnya, Tuhan memberkati. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka, Tuhan juga berkati mereka semuanya hari ini. Juga ada anak-anak Tuhan di pagi ini yang bersuka cita karena mereka berulang tahun, mendapatkan rezeki baru dari Tuhan. Biarlah dalam sukacita mereka, mereka tetap dapat bersyukur, karena semua itu adalah anugerah Tuhan bagi mereka. Ada begitu banyak juga umat-Mu pagi ini yang sedang bergumul karena beban hidup yang berat. Ada juga yang sedang dibelenggu oleh pekerjaan-pekerjaan setan. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka mengharapkan campur tangan-Mu untuk menolong mereka.
Berkatilah mereka Tuhan, lepaskan, bebaskan, dan tuntun hidup mereka di dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya mau berpesan tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu, mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Dan kami juga berharap bantu kami saudara untuk juga bisa men-share, membagikan video ini kepada yang lain supaya banyak orang bisa menonton dan mereka juga boleh diberkati Tuhan. Bagi saudara yang sudah berkesempatan menonton video ini, kami berharap saudara akan bersedia juga untuk mendukung kami dalam pelayanan dengan selalu men-share dan juga memberikan komentar yang baik, like, terlebih juga men-subscribe saudara demi untuk pengembangan pelayanan ini ke depan. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.